saya berharap BSI dulu ya. BSI dulu terus mengupdate kelemahan-kelemahan ya. Mengupdate kelemahan-kelemahan dan terus mendidik tenaga-tenaganya yang mengerti mengoperasikan perubahan daripada sistem dari bank konvensional dan bank-bank 3 bank ini yang bergabung kepada BSI. Jadi ini terus dilakukan ya sambil berjalan, karena ini sudah berjalan, sambil melakukan edukasi atau pendidikan kepada tenaga internal, memperkuat ya, kemudian memperkuat teknologinya ya. Sistem teknologi itu jangan pula nanti disebabkan juga karena kemampuan teknologi yang kurang. Nah, ini bukan tidak mungkin, karena itu tidak mudah untuk sistem perbankan ini dengan teknologi ini. Kan saya juga dulu membangun teknologi bank aja cukup lama, nggak betul-betul ya. Ini kan mulai baru nih, jadi dengan mulai baru secara otomatis ini harus yang melaksanakan tugas dalam operasi perbankan ini harus mengetahui, dan juga yang vendornya juga harus betul-betul dia siap ya. Kemudian masyarakat juga perlu bersabar ya, perlu bersabar. Bank itu tak perlu khawatir tidak akan kehilangan, apalagi sebesar bank BSI itu ya. Ini insya Allah akan terjamin semuanya, karena apalagi pun dijamin oleh pemerintah. Jadi nggak akan mungkin ada kehilangan daripada uang nasabah ini. Ini proses ini pasti terjadi, dan kita hilangkan pikiran kita bahwa ini memang karena konversi ke syariah, tapi bukan salah syariahnya ya. Kesalahannya adalah di sistem dalam pelaksanaan ini yang mungkin terjadi keterlambatan, pengetahuannya yang masih terbatas. Jadi kan tidak semua orang sama. Begitu kita mau di sini kita aja, kalau misalnya ada satu HP, mau buka HP itu belum tentu bisa semua ya. Nah, jadi seperti itulah dalam pelaksanaan sistem perbankan, migrasi perbankan dari bank BRI konvensional, BNI konvensional, menjadikan BRI syariah, bank BNI syariah, terus menjadi bank BSI. Jadi ya, dan saya betul-betul mengharapkan komitmen tinggi dari bank BSI syariah. Jadi sehingga kalau masih ada masalah segera bisa diselesaikan dengan nasabah-nasabahnya, sehingga benar-benar ketenangan bagi nasabah ini bisa dirasakan. Ya, namanya investor itu adalah bisnis ya. Kalau bisnis itu tidak mungkin orang berinvestasi di sini tidak punya untung. Coba kalau punya untung banyak, nggak dikasih pun pasti masuk investornya. Kan pertama yang dia pelajari adalah feasibility study-nya ya, kemampuan keberhasilan daripada begitu kemarin saya membuat Banda Aceh ini dikunjungi oleh wisatawan yang cukup tinggi. Dari 288.000 di tahun 2017 kita dongkrak di tahun 2019 menjadi 503.000 investor pada berdatangan. Mulai dari Pak Khairul Tanjung, Trans Studio Mall, kemudian ada beberapa investor dari Malaysia juga. Ya ini karena apa? Daya jual Banda Aceh ini sudah mulai terlihat. Karena bagaimanapun seperti kota Banda Aceh ini adalah kota dagang, kota wisata. Hebatnya Banda Aceh karena banyak kunjungan. Hebatnya ekonomi maksudnya ya. Hebatnya ekonomi Banda Aceh karena kunjungan daripada wisatawan ini cukup ramai ya. Tapi sekarang ini kan sudah menurun, sudah menjadi 172.000 di tahun 2020. Ini kan mengendor lagi, yang membangun hotel, yang membangun mall ya, kan tunda dulu. Itu karena kanun LKS mungkin.
Oh, tidak ada urusan dengan kanun LKS. Apa urusannya dengan kanun LKS? Sedikit. Karena feasibility study-nya sudah menurun, ya. Karena pandemi COVID-19. Itu karena pandemi COVID-19. Coba kalau tidak ada, saya bangga sekali kalau seandainya ini normal kembali. Sudah banyak sekali investor yang saya datangi ke Banda Aceh. Dan kalau sudah Khairul Tanjung masuk, itu yang lain akan berikutan semua itu, ya, akan ikut. Ini kalau yang trans itu agak tersendat dengan pandemi. Ya, ini ke pandemi. Mereka kan untuk apa dipaksakan? Karena begini, sebuah mall itu di dalam itu kan yang mengisi kan ada matahari, ada berbagai yang lain lagi, ya. Mereka itu tidak mau mundur dulu sementara ini. Matahari nggak mau buka, mungkin apalagi yang lain, ya, mungkin tidak mau masuk dulu. KFC dan lain sebagainya kan, tenan istilahnya, ya. Jadi tenan ini nggak mau masuk. Maka setelah siap konstruksi bangunan itu kan yang membangun di dalamnya masing-masing. Jadi inilah tertunda. Bukan karena kanun LKS, melainkan karena pandemi dia. Udah pandemi, nggak ada yang kalau kanun LKS itu gini, mengakibatkan dengan adanya kanun LKS mengakibatkan perusahaan yang masuk ke Aceh ini bangkrut semua, itu baru betul. Ini kanunnya aja belum berjalan, maksudnya sebabnya sama kanun tidak ada urusan. Ternyata Pak Khairul Tanjung itu tahu bahwa nanti ekonomi Banda Aceh memperlakukan ekonomi syariah. Kan beli itu kan kanun kan 2018. Sedangkan dia baru masuk 2019, ya, sebelum pandemi Covid. Sudah tahu dan dia adalah pengusaha muslim yang tersukses di Indonesia. Jadi dia memang mencari yang seperti ini, seperti yang kita yang melakukan syariat Islam, memang dia cari seperti ini. Mendukung. Dan pertama saya ketemu sama beliau, tidak ketemu pertama. Dia datang bawa pesawat sendiri ke Banda Aceh. Terus sampai di Banda Aceh, maksudnya sudah dikomunikasi, langsung saya terima di Pendopo Wali Kota. Dan dia sangat terkesan sekali. Saya bawa keliling Banda Aceh. Dan tempatnya yang di sebelah Harmes itu, setelah kita bawa beberapa, saya mau beli ini. Jadi itu langsung beli itu. Dan saya ketemukan langsung sendiri dengan pembeli. Dan dia sangat yakin, ya, dengan harga yang sesuai, dengan apa, ya. Itulah yang tadi saya katakan, orang kan malas mungkin begitu ada investor seperti itu, misalnya harga tanah udah dinaikkan, ya. Nanti dia kepingin di situ, tapi harganya 10 juta nggak boleh kurang, misalnya kan. Ini yang membuat hambatan investor. Tapi saya dengan para pemilik tanah ini, silakan bicara sendiri. Jadi sehingga betul-betul dia yakin sekali. Dia yang harga nggak sampai 5 juta itu harga kemarin tuh. Sedangkan di sebelah sana itu sudah 6,5 juta. Dia akan banding-bandingkan juga, bandingkan dengan harga-harga yang tempat lain, ya. Jadi alhamdulillah akhirnya dia langsung tidak lama kemudian membeli tanah.